Selamat sore Sobat KR53. Sore ini merupakan sore yang spesial karena KR53 Studio kehadiran tiga pendekar yang sangat luar biasa. Jauh-jauh datang dari Kediri dan juga Tulungagung untuk main ke KR53 dengan membawa satu isu bersama yang cukup penting untuk didiskusikan. Yang sebelah kiri Uci, dia adalah dosen dari Universitas Islam Negeri Satu Yoko. Sayyid Ali Rahmatullah. Dan yang kedua Direktur Kibar, juga foundernya Dian. Dan yang di sebelah kiri saya dari Ujung Galuh Foundation ya, Eli seperti itu. Nah, sore hari ini saya tadi sempat berdiskusi dengan mereka. Ketiganya cukup galau terkait dengan sejauh mana undang-undang TPKS terkait dengan kekerasan seksual kan ya, kekerasan seksual ini, dan mereka mendiskusikan banyak hal termasuk kemungkinan adanya revisi. Jadi undang-undang yang sudah sangat luar biasa dan lama diperjuangkan oleh aktivis, ternyata menurut teman-teman yang kita ada di sini itu penting juga untuk ada revisi gitu kan. Siapa yang mau ngomong dulu? Kira-kira apa sih poin penting apa anggap saja ini kita didengarkan oleh Pak Prabowo begitu ya. Poin penting apa yang harus direvisi atau yang lupa tidak dimasukkan di undang-undang TPKS ini sendiri, terutama menyangkut soal perempuan. Uci atau Dian ya? Silakan Ci. Baik, jadi saya sudah 2 tahun ini dengan tim research dari antar prodi begitu ya. Kemudian bekerja sama dengan beberapa stakeholder minimal dari pihak terkait, yaitu kita penelitian banyak di lapas mas. Iya. Nah, kami menemukan di lapangan bahwa perempuan-perempuan yang memiliki riwayat korban kekerasan itu kemudian masuk di dalam lapas sebagai pelaku. Nah, ketika kami berusaha untuk mengakses kebutuhan mereka, ternyata loh kok tidak disebutkan di UU TPKS ya, tidak ada kata kunci at least menangani pelaku perempuan. Satu kasus mungkin supaya melihat urgensinya, ada teman kita adik umur 12 tahun pada waktu kami datang. Beliau ini si adik ini merupakan korban pemerkosaan. Kemudian hamil, artinya dia mengalami itu di usia 11 tahun. Dia melahirkan secara tidak sengaja di dalam kamar mandi sebuah lembaga pemerintahan. Lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemerintahan. Kemudian dia didakwa sebagai aborsi. Betul. Atau pengabaian. Nah, bisa kita bayangkan, kan kita ketemunya tidak di dalam proses ya, kita sudah bertemu dia dalam kondisi narapidana. Apakah anak ini mengalami proses hak yang terpenuhi sebagai anak perempuan, sebagai anak dan sebagai perempuan? Kemudian bagaimana kondisi sosial dan psikologis anak ini yang membuat kami merasa urgent untuk menyuarakan, dan kami sudah menyuarakan bersama Ibu Dian waktu itu. Karena beliau terjadi dengan FPL, nanti beliau bisa cerita banyak. Tetapi isu ini tidak populer lah. Tidak populer ya. Padahal memang real itu dihadapi oleh para perempuan yang sedang berhadapan dengan perempuan, dan ini anak loh mas. Iya. Dijadikan satu dengan perempuan dewasa yang bisa jadi punya karakter yang lain, oke. Iya. Tapi ini anak. Nah, bagaimana para stakeholder ini melihat ini yang setahun kemudian di tahun 2020 kami juga masih menemukan hal serupa di lapangan. Iya. Nah, ini sebenarnya awal dari kenapa ini menjadi penting? Kenapa undang-undang yang kita anggap cukup ideal oleh para kalangan aktivis tiba-tiba mungkin lupa atau tidak mengakomodasi hal seperti itu kan? Dia mungkin bisa menambahkan temuan-temuan di lapangan terkait dengan sejauh mana proteksi undang-undang ini terhadap perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum gitu kan.
Ya, makasih Mas Aang. Iya. Menyambung apa yang dikatakan oleh Mbak Uci, saya dari Kibar sendiri kan memang sudah lama melakukan pendampingan terhadap perempuan, terutama untuk kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kami selama ini memang tidak secara langsung mendampingi mereka dalam proses hukumnya karena tidak sampai ke situ. Nah, begitu kami dapat kesempatan untuk mengikuti konferensi nasional yang diadakan oleh Komnas Perempuan, Forum Pengadil Layanan Universitas Brawijaya kalau nggak salah pada saat itu tahun lalu, dan Universitas Indonesia, kami melihat ada ruang kosong, ada gap gitu ya. Ada para perempuan yang menjadi pelaku kekerasan gitu. Terus kita baca-baca, saya sama tim termasuk sama Mbak Uci dan beberapa alumni dan mahasiswa itu membaca literatur yang ada bahwa sebagian besar dari pelaku ini mereka adalah korban sebelumnya. Kemudian kita kira-kira mencari mereka itu di mana? Yang paling gampang memang di lapas perempuan seperti itu. Nah, setelah kita melakukan penelitian, assessment, bagaimana kondisi psikis mereka, memang mereka ya korban semuanya itu sebelum akhirnya mereka didakwa sebagai pelaku. Nah, kalau melihat urgensi perlu adanya revisi terhadap undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu, kita perlu kajian lebih lanjut lagi. Sejauh mana urgensinya. Bahwa fakta itu terjadi dan memang tidak di-cover oleh undang-undang TPKS itu sendiri. Iya, pada saat konferensi itu pun respon dari beberapa organisasi yang menjadi penyelenggara itu pun juga ya bukan bahasanya gimana ya, bukan sementara ya, tapi lebih banyak memang permasalahan perempuan yang menjadi korban aja sudah banyak aspeknya, dan itu masih banyak juga yang belum selesai, masih perlu perhatian lagi. Makanya kamu mau nambahin pelaku bukan kayak gitu kan. Itu masih belum menjadi perhatian khusus di konferensi tersebut. Makanya mungkin kita bisa mencari basis data, termasuk juga kajian-kajian lebih lanjut supaya ini bisa, ataukah nggak tahu mungkin perlu revisi atau tidak, ada aturan hukum lain yang, atau paling tidak tindakan aja dulu lah ya, buat ada perlindungan para perempuan yang berhadapan dengan hukum ini. Iya, itu terima kasih, itu menarik sekali. Aku tuh membayangkan bahwa di beberapa berita misalkan kita bisa melihat ada perempuan yang menjadi, ketika berhadapan dengan hukum, misalkan menjadi tersangka atau saksi atau apa, terus kemudian menjadi korban kekerasan seksual dari oknum aparat penegak hukum gitu kan, dari perkosaan, entah yang lain dan lain sebagainya. Dan saya juga tidak melihat sejauh mana undang-undang TPKS itu atau undang-undang yang lain bisa memberikan proteksi yang lebih seperti itu. Kamu gimana, Eli? Sejauh mana kamu melihat undang-undang TPKS ini concern terkait dengan tadi yang disampaikan oleh dua temanmu ini terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum ini? Ya, Mas Aan. Jadi dalam perspektif Ujung Galuh, memang beberapa tahun terakhir Ujung Galuh itu melakukan penelitian di daerah Mataraman yang menjadi lokus dari pendampingan dan penyelesaian masalah teman-teman Kibar dan FPL begitu. Konsennya memang di Tulungagung, Blitar, dan Kediri. Kita masih akan juga memperluas lokus kita di Trenggalek gitu, karena kami juga mendapat data bahwa berawalnya itu pada kegelisahannya begini. Kenapa ya di daerah Mataraman ini permohonan dispensasi nikahnya tinggi sekali? Iya. Dan kaum rentannya itu di range kelas 6 SD, ya, kelas 6 SD sampai kelas 2 SMP. Yang mayoritas dispensasi permohonan dispensasi nikah itu karena hamil duluan. Iya. Maka karena itu perceraian tinggi. Karena pernikahan itu tidak dibekali oleh kematangan mental yang cukup, maka kemudian banyak hal yang terjadi di situ. Iya.
pertengkaran, ekonomi menjadi basis kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, traumatik yang tinggi dan lain sebagainya, sehingga kemudian karena teman-teman Kibar dan FPL juga Bu Uci ini di UIN 1 mendapati fenomena itu, terus kita mau berangkat dari mana nih? Gitu kan? Fenomenanya sudah seperti ini. Kita mau berangkat dari mana nih? Karena kita tidak mungkin mengulang waktu di mana kejadian itu bermula, maka kita hanya bisa mendampingi setelah semua itu terjadi. Kita pelan-pelan, Mas. Karena ini ngomong luka batin ya, trauma seumur hidup. Kita pelan-pelan menggali apa sih awal permasalahannya. Yang ternyata yang kita dampingi tidak sedikit kemudian memang menjerumuskan perempuan pada tindak kriminal lain. Nah, masyarakat hanya melihat perempuan ini melakukan tindak kriminal. Dia membunuh bahkan. Dia kemudian menjadi pecandu narkoba. Beberapa dia kemudian menjadi mucikari yang kemudian mencari mangsa baru untuk open BO yang masih di kaum rentan itu. Yang kita bilang yang dari data Ujung Galuh temukan itu ya di kelas 6 SD sampai kelas 2 SMP. Kalau kita ngomong kelas 3 SMP sampai ke SMA ini udah pro, Mas. Dan ini kondisi yang miris sekali. Mereka berada pada latar belakang ekonomi yang tidak baik. Mereka berada di latar belakang keluarga yang tidak baik juga. Mereka tidak punya perlindungan sosial yang baik. Jadi sangat mungkin dari latar belakang yang begitu kompleks itu mereka menjadi pelaku. Betul. Ada salah satu dari pendamping kami yang kemudian melakukan penelitian ilmiah. Tidak lebih dari 1 tahun ini ditemukan 14 responden ya, kita nggak ngomong korban yang kemudian menjadi pelaku, Mas. Nah, kita kan juga memikirkan bagaimana pendampingan hukum karena memang yang seperti disampaikan Bu Dian tadi kita tidak sampai ke situ. Tapi karena ini sudah berada di ranah hukum, maka kita memikirkan itu. Betul. Kalau misalnya memang latar belakangnya itu karena dia traumatis, dia diperlakukan tidak adil, lingkungan sosial tidak mendukung, sehingga anak 11-12 tahun melahirkan dengan apa ya, pengetahuan yang sangat terbatas, ketakutan, terutama ketakutan judgement sosialnya dia. Dengan tidak sengaja dia melahirkan di salah satu toilet lembaga pemerintahan, lalu dia menjadi terdakwa pembunuhan atas anaknya sendiri. Nah, ini yang kemudian kita kan harus melindungi hak ya. Kita harus bisa jeli menempatkan dia sebenarnya korban atau pelaku. Tapi kemudian hukum di negara kita menyatakan dia pelaku yang mengabaikan anaknya misalnya. Itu bisa kena aborsi, meskipun sebenarnya aborsi itu juga ada perlindungan, tetapi karena sangat sulit kemudian aku membayangkan perempuan yang tidak cukup punya pengetahuan, kedewasaannya juga sangat terbatas. Lalu dia mungkin karena ketakutan dan kegugupan, kemudian janin yang ia keluarkan karena mungkin rasa malu, dia memilih dengan kekalutannya itu menterminasi atau membunuh bayinya, dia bisa kena pasal aborsi dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dia adalah korban itu sendiri. Kalau itu benar terjadi, kalau memang dia melakukan aborsi, kalau itu ternyata memang kelahirannya di luar kewajaran itu, sehingga memang dia tidak mungkin bisa melahirkan bayi yang hidup, bagaimana? Begitu kan? Apalagi kehamilannya itu dia korban loh sebenarnya. Nah, dalam perspektif kami, baik Kibar, Ujung Galuh dan dari UIN 1 itu kemudian ini gimana sih cara hukum itu memperlakukan, mendudukkan anak ini yang baru berusia 11 tahun, yang latar belakangnya adalah korban, gitu kan? Apakah kemudian begitu adil menjatuhi dia dengan status terdakwa dan memenjarakan dia di penjara dewasa? Nah, kami kemudian membongkarlah undang-undang TPKS itu. Yang ternyata itu tidak cukup memberikan, tidak cukup mengakomodir perlindungan terhadap pelaku. Pelaku yang disebut undang-undang TPKS itu hanya menyebut kewajiban. Jadi di undang-undang TPKS itu pelaku itu hanya dibebani dan diberi kewenangan untuk melakukan kewajibannya sebagai pelaku. Tapi tidak ada hak. Yang disebut oleh undang-undang TPKS terhadap pelaku yang konteksnya dalam hal ini korban itu.
begitu Mas Aan. Jadi mohon begitu kan, karena kami menyadari bahwa kami tidak cukup punya dukungan, tidak hanya moral maupun material begitu, literasi dan lain sebagainya untuk mengadvokasi bagaimana kita akan mengkaji undang-undang TPKS ini. Mudah-mudahan dalam momen ini di mana KR53 ini memfasilitasi broadcast ini melalui Mas Aan dan Kedai Sufi juga, kami juga membuka kemungkinan kerjasama dengan yang lain, karena ini memang sangat penting. Pertanyaan terakhir untuk kalian, apa? Ini kan sangat penting sekali, tapi masyarakat mungkin belum cukup aware terkait dengan ini. Apa sih yang akan kalian lakukan untuk quote unquote menjual, membroadcast gagasan ini supaya menjadi concern secara bersama? Itu apa langkah-langkah ke depan kalian untuk memastikan adanya proteksi terhadap hak dari perempuan yang berhadapan dengan hukum ini? Apa yang kalian akan lakukan? Semacam closing statement nggak sih? Oh iya, boleh ngomong ya. Iya. Karena ini POV saya harus dari akademik. Oh iya, oke. Jujur saya tidak sendiri sih. Iya. Temuan kami para peneliti banyak dari berbagai sudut keilmuan. Tapi kami harus sinergi. Iya, supaya tidak ada gontok-gontokan keilmuan. Iya. Kita fokusnya adalah bagaimana caranya ketika perempuan berhadapan dengan hukum, lalu ada perangkat-perangkat hukum memadai supaya mereka mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. That's it. Iya. Apabila mereka disebut, oh mereka punya riwayat kekerasan, asesmennya apa? SOP-nya apa? Itu harus dilandasi secara ilmiah supaya kemudian mereka tidak bisa menyangkal lagi. Oke, ini sudah berbasis, ini ahli secara ilmiah. Ini dari saya. Monggo dari. Jadi gitu ya. Jadi omongannya kalau akademisi itu kan gitu. Gitu. Apa juga yang iya. Apa yang akan kalian lakukan supaya to make it happen ya gitu. Tadi ada soal kajian dan lain sebagainya. Menurutmu apa sih yang akan dilakukan oleh kalian ini untuk selling out the idea itu apa? Kalau saya sebagai yang di Kibar yang punya track record untuk pendampingan, Kibar memposisikan ke public awareness lah. Supaya masyarakat itu tidak memberi cap kepada perempuan pelaku kekerasan, perempuan yang berhadapan dengan hukum, mereka yang di lapas itu sama seperti kriminal yang lain, kriminal yang laki-laki, karena sebagian besar dari mereka itu pasti punya latar belakang menjadi korban kekerasan. Dan ada pelaku yang lain yang mendorong mereka untuk menjadi pelaku juga. Jadi public awareness kalau kami selama ini pendampingan yang kita lakukan itu juga baik ke korban maupun ke orang-orang yang di sekeliling korban, kita tetap melakukan itu. Nanti sinergi dari pihak yang lain mungkin akan menutupi apa yang lainnya. Jadi bagiannya sendiri-sendiri. Jadi memang penting publik itu lebih asertif, lebih akomodatif, lebih simpatis terkait dengan perempuan-perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum atau pernah berhadapan dengan hukum itu sendiri. Soal itu menjadi hal yang menarik. Liz, kira-kira apa yang mau dilakukan dalam kerangka besar untuk ini selain revisi undang-undang? Ya, Mas Aan dan teman-teman, ini terutama diperuntukkan untuk pendengar KR 53. Kami harus dengan jujur menyatakan bahwa isu ini tidak pernah seksi untuk dibicarakan. Tapi bayangkan, hari ini masih orang lain, hari ini masih anak orang lain yang diperlakukan tidak adil di mata hukum begitu. Besok bisa saja kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, bisa siapa saja. Jadi kalau kita tidak mulai hari ini, mau kapan lagi? Entah apa yang akan terjadi besok. Artinya untuk Hujung Galuh sendiri, karena memang concern pada penelitian, tentu saja hasil kajian kami akan kami serahkan pada pihak-pihak terkait agar kemudian secara bersama-sama ini tidak hanya revisi undang-undang itu adalah goals. Tapi kemudian dalam skup kecil ada kepedulian.
dari masyarakat, ada kepedulian dari pemerintah sehingga pemerintah hadir melalui regulasi-regulasi yang memungkinkan. PPA jangan terlalu terlena hanya dengan banyaknya kasus, tapi keluarkan kebijakan yang mungkin untuk yang memang melindungi hak gitu loh. Jadi pelaku itu tidak hanya dilihat dari segi kewajibannya saja, tapi dia juga punya hak. Bagaimanapun dia manusia, gitu kan? Apalagi ada latar belakang yang melindungi. Payung hukum harus jelas. Entah kemudian nanti ini mumpung kepala daerahnya banyak yang baru ya, apa kepedulian Anda terhadap warga negara Anda saat memang pada kenyataannya dia mengalami hal yang kami jelaskan tadi. Maka ayo kami tidak hanya Ujung Galuh, tapi kemudian FPL Kibar yang sudah bertahun-tahun melakukan pendampingan, UIN 1, Mas Aan sendiri dan terutama saat ini kami ada di Kedai Sufi begitu ya. Kedai Sufi memfasilitasi unek-unek kami untuk tumpah. Itu bukan hanya kami itu nganggur loh Mas Aan. Kita nggak karena kita kebanyakan waktu luang gitu. Tapi ini kegelisahan yang futuristik. Kegelisahan aja futuristik begitu. Jadi keterlibatan ini tidak hanya kemudian kami harapkan memantik inisiasi dari teman-teman penggiat, tapi juga kehadiran pemerintah. Tolong dong, harus ada bukti nyata yang bisa kami rasakan di lingkungan kami. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Jadi ternyata undang-undang TPKS yang kita anggap sudah sangat mumpuni untuk melindungi semua pihak, terutama para korban dan juga perempuan, ternyata menurut diskusi kita pada sore hari ini masih menyisakan celah, terutama bagaimana undang-undang TPKS ini masih terlalu ringkih untuk memproteksi para perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum. Uci terima kasih, Dian terima kasih, Alis terima kasih. Mari kita terus bersama untuk keadilan bagi semuanya, terutama bagi perempuan. Terima kasih bagi teman-teman KR53.